Perkenalkan, saya Wardatul Munawaroh dari kelas 1A Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 1251320013. Proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar. Tentu saja, ada hambatan yang terkadang bisa terjadi. Hambatan-hambatan komunikasi bisa terjadi di manapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hambatan-hambatan komunikasi. Berbicara mengenai definisi hambatan komunikasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan berarti penghalang, sedangkan komunikasi merupakan penerimaan dan pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Onong Uhjana Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu pencapaian komunikasi yang baik dan efektif, sehingga menghambat proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan jelas, serta pemahaman yang tepat di antara pihak-pihak tertentu. Menurut Profesor Dedi Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, hambatan komunikasi adalah segala hal atau sesuatu yang mengganggu kelancaran proses komunikasi, baik berasal dari komunikator, komunikan, maupun dari lingkungan itu sendiri. Dijelaskan dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Suryanto, komunikasi manusia tidak selalu lancar karena mengalami hambatan, gangguan, dan distorsi. Perkembangan mode awal komunikasi berbasis pada teknik matematika. Shannon dan Weaver mengartikan konsep noise sebagai kebisingan. Ada beberapa jenis hambatan atau noise. Yang pertama yaitu fisik, meliputi kebisingan yang bersumber dari suara. Contohnya seperti suara kebisingan lalu lintas, suara ombak, suara badai, bahkan suara musik yang keras. Yang kedua adalah jarak. Misalnya, Anda tidak bebas berkomunikasi dengan seseorang karena dipisahkan oleh tembok besar yang ada di hadapan Anda. Yang ketiga, psikologis. Meliputi semua jenis gangguan yang bersumber dari faktor-faktor psikologis, seperti self-awareness, self-perception, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu sosiologis. Contohnya seperti perbedaan status sosial, perbedaan adat dan budaya, dan bahkan perbedaan komunitas atau kelompok. Yang kelima adalah antropologis. Contohnya seperti perbedaan bahasa daerah, nilai dan kepercayaan yang tidak sama, atau bahkan perbedaan tradisi dan adat istiadat. Yang keenam adalah hambatan fisiologis, yaitu hambatan yang mencakup semua aspek fisik yang dapat mengganggu komunikasi. Yang ketujuh, semantik, yaitu hambatan yang muncul dalam bentuk kata-kata yang dapat mengganggu perhatian pengirim dan penerima terhadap pesan. Dikutip dari Journal of Islamic Education Management yang ditulis oleh Abdul Jalil Jauhari dan Muhammad Yusuf, hambatan komunikasi ini memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berupa hambatan kultural dan juga hambatan lingkungan. Kemudian faktor internal ini berupa hambatan psikologis dan hambatan fisik. Ada lagi jenis hambatan komunikasi menurut Profesor Onong Uhjana Effendi. Yang pertama yaitu gangguan. Gangguan ini terdiri dari gangguan semantik dan gangguan mekanik. Yang kedua yaitu kepentingan. Sebuah kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati sebuah pesan. Yang ketiga yaitu motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dengan benar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang keempat yaitu prasangka. Prasangka ini merupakan salah satu hambatan atau rintangan yang paling berat. Karena biasanya orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah memiliki kecurigaan dan menentang komunikator yang ingin melakukan kelancaran komunikasi. Cara mengatasi hambatan komunikasi yang diambil dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Ahmad Khairul Nuzuli. Ada sejumlah metode yang tersedia untuk mengatasi hambatan komunikasi, yaitu meningkatkan keterampilan bahasa dan memilih kata-kata yang lebih tepat, mengasah keterampilan dalam mengirim dan menerima pesan nonverbal, dan meningkatkan keterampilan mendengarkan dan memberikan umpan balik. Semua itu adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak hambatan komunikasi. Walaupun sedikit, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.